Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda Putri dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan materi basis dan dimensi. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah basis. Jika V adalah sebarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2, sampai Vn merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S kita namakan basis untuk V jika memenuhi dua persyaratan, yaitu S bebas linier dan S merentang V. Selanjutnya ada contoh soal. Misalkan E1-nya ini, E2-nya ini, dan E3-nya ini. Tentukan bahwa S adalah basis R pangkat N. Untuk menyelesaikannya, kita harus memisahkan E1, E2, E3 menjadi I, J, dan K dengan bentuk I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Maka dapat ditentukan ruas komponen persamaan vektornya adalah K1 kali I ditambah K2 kali J ditambah K3 kali K sama dengan 0,0,0, dan penulisannya dapat menjadi seperti ini, yaitu K1, K2, K3 sama dengan 0,0,0. Dapat dilihat bahwa S berarti bebas linier di R pangkat 3. Dengan demikian, E1, E2, E3-nya juga bebas linier di R pangkat N. Selanjutnya, karena setiap vektor V sama dengan V1, V2, sampai Vn pada R pangkat N dapat ditulis sebagai V sama dengan V1 kali E1 ditambah V2 kali E2 ditambah seterusnya sampai Vn kali En, maka S merentang R pangkat N. Karena tadi sudah disebutkan bebas linier dan merentang, sehingga S adalah sebuah basis. Basis tersebut dinamakan basis baku untuk R pangkat N. Selanjutnya ada teorema yang pertama. Jika S sama dengan V1, V2, sampai Vn adalah suatu basis untuk suatu ruangan vektor V1, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah seterusnya sampai Cn kali Vn dalam tepat satu cara. Contohnya, tentukan bahwa himpunan matriks M berikut ini merupakan basis matriks M2 kali 2. Nah, tadi kita sudah mengerti tentang ruas komponen persamaan vektor. Nah, ini adalah ruas komponen persamaan vektornya. Maka dari sini bisa dijadikan bentuk seperti ini nih. Jadikan bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk seperti ini dapat ditentukan SPL-nya, yaitu berupa matriks seperti ini. Dan determinan dari matriks tersebut adalah 48. Itu berarti determinannya tidak sama dengan 0. Maka SPL memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D. Jadi M membangun M2 kali 2. Lalu ketika A-nya sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0, determinannya juga tidak sama dengan 0, maka SPL-nya itu punya solusi tunggal, jadi M bebas linier. Nah, tadi sudah dikatakan membangun 2 kali 2 dan bebas linier, maka M itu merupakan basis bagi M2 kali 2. Selanjutnya ada dimensi. Suatu ruang vektor tak nol disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga V1, V2, Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V disebut berdimensi tak hingga dan dianggap ruang vektor 0 itu sebagai berdimensi terhingga.
Selanjutnya teorema yang kedua berbunyi jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2, serta sampai Vn adalah sembarang basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linier. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentang V. Selanjutnya ada lagi teorema yang ketiga. Semua basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Nah, di sini harus diingat kalau basis standar untuk R pangkat N itu mempunyai N vektor. Itu berarti setiap basis untuk R pangkat 3 juga mempunyai 3 vektor, R pangkat 2, 2 vektor, dan R 1 vektor. Karena R itu kan pangkat 1 ya, jadi 1 vektor. Nah, dapat pula dikatakan ini R pangkat 3 itu berdimensi 3, R pangkat 2 itu berdimensi 2, dan R itu berdimensi 1. Hal tersebut sama dengan definisi yaitu suatu ruang vektor berdimensi terhingga V yang dinyatakan dengan dim V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 itu mempunyai dimensi 0. Nah, di sini ada contoh soal tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen nih di bawah ini. Nah, dari sistem homogen tersebut dapat kita tulis dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Ini 2, 2, negatif 1, X4-nya nggak ada menjadi 0, dan X5-nya 1. Lalu ini negatif 1, X2-nya negatif 2, ini X3-nya 2, lalu min 3, lalu 1, dan seterusnya. Nah, bentuk ini itu dicari OBE-nya akan menghasilkan seperti ini. Nah, jika sudah menghasilkan seperti ini, kita bisa membentuk jadinya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, akan terbentuk persamaan seperti ini, yaitu X4 sama dengan 0. Lalu X3 sama dengan negatif X5. Lalu X1 tambah X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. Dan kita misalkan X2 itu sama dengan X, X5 itu sama dengan T. Jadi jika S2 sama dengan S dan S5 sama dengan T, nah, didapat penyelesaiannya seperti ini. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Lalu dari penyelesaian tersebut didapat bentuk seperti ini. Nah, kita pisahkan antara S dan T, lalu kita keluarkan S dan T-nya, maka menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu dapat dilihat tadi bahwa V1-nya itu berarti ini dan V2-nya itu berarti ini. Nah, dapat dilihat vektor-vektor ini itu bebas secara linier dan juga merentang. Itu berarti ini itu basis dan dimensinya itu ada 2 karena vektor-vektornya itu juga ada 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.